to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Nah, ini nih anime hot favoritnya. Pokoknya wajib banget ya buat kalian tonton. Anime ini berlatar di dunia yang selalu diancam oleh keberadaan Oni, yaitu makhluk pemakan manusia yang selalu muncul di malam hari. Lalu pada saat yang sama, para pemburu iblis pun akan datang dan membasmi para Oni itunya. Nah, terus ceritanya berfokus pada seorang anak bernama Kamado Tanjiro yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Suatu hari, si Tanjiro yang tinggal di gunung ini pergi ke desa untuk menjual arang demi menghidupi keluarganya. Tapi sayangnya ketika dia pulang ke rumah, seluruh keluarganya tuh udah dibantai dan hanya tersisa Nezuko adiknya yang sedang sekarat. Kemudian Tanjiro pun berusaha untuk menyelamatkan Nezuko yang mulai berubah menjadi Oni. Tapi anehnya, walau Nezuko telah berubah menjadi Oni, dia tuh masih bisa mengeluarkan emosi layaknya manusia. Akhirnya Tanjiro pun bertekad untuk balas dendam dan menyembuhkan Nezuko. Lalu, akankah Tanjiro berhasil? They'll tell you what to do in life instead. Kyoko Suiri. Ceritanya berawal ketika seorang perempuan bernama Kotoko Iwanaga diculik oleh yokai selama 2 minggu dan diminta untuk menjadi dewa kebijaksanaan mereka atau menjadi perantara antara dunia roh dan dunia manusia. Dia setuju dengan permintaan tersebut, namun dengan mengorbankan mata kanan dan kaki kirinya. Akibatnya, setiap kali yokai mempunyai masalah yang ingin diselesaikan, mereka akan pergi menghampirinya untuk melakukan konsultasi. Pada suatu ketika, Kotoko tertarik dengan seorang mahasiswa bernama Kuro Sakuragawa. Selain menyukainya, dia juga menyadari suatu hal yang lebih dari dirinya. Kuro Sakuragawa ternyata memiliki kekuatan supranatural keabadian dan bisa tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Seolah-olah sudah ada gambaran bahwa masa depan akan terjadi persis seperti apa yang dia pikirkan. Dia juga jauh lebih kuat daripada manusia normal, cukup kuat untuk melawan iblis yang ditakuti oleh kebanyakan orang. Kotoko dan Kuro pertama kali bertemu di rumah sakit, dan Kotoko percaya itu adalah cinta pada pandangan pertama. Tak lama setelah itu, Kuro putus dengan pacarnya, sehingga Kotoko memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Itulah penyebab dan alasan kenapa mereka berdua sering terlibat dengan kejadian supranatural. Your head. They'll tell you what to do in life instead. Anime ini bercerita tentang dua anak yatim piatu bernama Asta dan Yuno. Mereka dibesarkan bersama di gereja yang sama dan sejak saat itu tak terpisahkan. Sebagai anak-anak, mereka berjanji akan saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sihir berikutnya. Namun, saat mereka tumbuh dewasa, beberapa perbedaan di antara keduanya menjadi jelas. Yuno adalah seorang penyihir jenius dengan kekuatan dan kontrol yang luar biasa. Sementara Asta sama sekali tidak bisa menggunakan sihir dan mencoba menutupi kekurangannya dengan berlatih secara fisik. Ketika mereka menerima buku sihir mereka pada usia 15, Yuno mendapat sebuah buku terkuat dengan semanggi 4 daun. Sementara Asta tidak menerima apapun sama sekali. Namun, saat Yuno terancam, Asta mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dia menerima Grimoires dengan semanggi 5 daun yang berwarna hitam. Sekarang kedua teman itu menuju ke dunia luar. Keduanya berusaha meraih tujuannya yang sama. Your head. They'll tell you what to do in life instead. Anime yang satu ini tuh udah terkenal dan keren banget, rugi deh kalau kalian gak nonton. Bercerita tentang seorang cowok bernama Kurosaki Ichigo yang bisa melihat roh. Awalnya si Ichigo ini tuh cuma bisa lihat roh biasa aja, sampai suatu saat dia dan keluarganya diserang oleh Hollow, yaitu roh jahat yang tertarik pada kekuatan besar yang ada di dalam diri Ichigo. Kemudian Ichigo pun diselamatkan oleh seorang shinigami yang bernama Rukia. Tapi setelah itu Rukia terluka parah karena berusaha nyelamatin Ichigo. Lalu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengalahkan Hollow itu adalah dengan meminjamkan setengah kekuatan shinigami Rukia kepada Ichigo. Sayangnya terjadi sebuah kesalahan yang membuat Ichigo malah mengambil semua kekuatan shinigami Rukia. Akhirnya sambil menunggu kekuatan Rukia pulih, Ichigo harus menggantikan pekerjaan Rukia untuk melawan Hollow dan membawa roh gentayangan di bumi manusia menuju Soul Society. Terus gimana ya? Akankah Ichigo mampu melakukan tugasnya?